Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih dimanapun Anda berada. Marilah kita awali ibadah minggu keempat bulan kebangsaan dengan tema Jangan Menjadi Serupa dengan Dunia. Hari berlalu, musim berganti, bentangan waktu membawa kita pada perjalanan hidup di alam kemerdekaan yang sudah memasuki usia 78 tahun. Namun di atas semua itu, Tuhanlah Sang Pemilik Semesta. Dialah yang memelihara kehidupan manusia dari dulu, kini dan selamanya. Marilah datang sujud menyembah dengan membawa kerinduan dan penghormatan kita kepadanya, dengan menyanyikan Kidung Jemaat 66 bait pertama di gunung dan di lurah. Kita masuki ibadah minggu keempat bulan kebangsaan ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Dan pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Terpujilah Allah karena kasih-Nya menyertai bangsa kita. Ia membimbing dan menjaga kita dalam perjalanan pencarian akan makna kehidupan yang sejati. Ia memenuhi kita dengan Roh Kudus dan memberikan kepada kita kemampuan untuk memberitakan pekerjaan penyelamatan Allah kepada segenap manusia. Bahkan ketika kita berhadapan dengan penderitaan yang seolah tidak berujung, kasih setia-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita dengan harapan kita dapat menang dalam memperjuangkan iman kita. Karena itu, marilah kita luhurkan nama Tuhan
dengan menyanyikan kidung pujian 138 bait pertama. Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, nikahlah suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Saudaraku, setiap kita pasti pernah melakukan dosa. Oleh sebab itu, marilah kita akui segala dosa dan kesalahan yang selama ini pernah kita lakukan dengan mengingat firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 28b. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya Allah, Sang Pencipta, Engkau telah mempercayakan kehidupan bumi dan segala isinya kepada kami. Engkau memberikan kekuasaan kepada kami untuk memelihara semesta. Namun, kami sering tidak bersuara kala melihat alam dieksploitasi. Kami membiarkan para penambang liar terus mengeruk dengan serakah. Kami membiarkan orang-orang yang membuang limbah ke alam. Bahkan kami sering menghambur-hamburkan sumber daya alam. Dengan rendah hati kami memohon ampun kepadamu ya Allah, sebab kami tidak mampu menguasai diri atas alam dan tidak bersuara terhadap ketidakadilan ekologi. Bersama-sama kita naikkan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2, meski tak layak diriku. Tetapi
Dengan bangkit berdiri, kita terima berita anugerah dari Tuhan. Kepada setiap orang yang mau bertobat, berita anugerah terambil dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah kita yang mengakui dosa, karena Ia berkenan mengampuni. Marilah kita menyatakan syukur dengan menyampaikan salam damai Kristus kepada saudara kita yang lain. Dipersilahkan saling jabat tangan. Kita nyanyikan pujian syukur dari Kidung Jemaat 337 bait yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita terima firman dari Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa epiklese. Tuhan, kami naikkan doa dan ucapan syukur kepadamu. Banyak berkat yang telah kami terima, yang selalu terus mengalir hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Sebentar lagi kami mau menerima sabda-Mu. Berkati kami dan Roh Suci hadirlah di tengah kami. Mampukan kami untuk setia dengan Engkau. Mampukan kami selalu untuk mengerti akan kebenaran sabda-Mu yang indah. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua terjadi atas kehendak-Nya. Amin. Selanjutnya untuk para petugas dipersilahkan. Pembacaan Alkitab yang pertama diambilkan dari Keluaran 1 ayat 8 sampai dengan Keluaran 2 ayat 10. Orang Israel ditindas Mesir. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangatlah banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang,
yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak itu perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu, diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri." Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah sabda Tuhan. Dilanjutkan Mazmur tanggapan. Tanggapan kita ambil dari Mazmur 124. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir meliputi diri kita. Maka telah mengalir meliputi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jika kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung, jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Bacaan kedua diambilkan dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambilkan dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom.
Bapak Ibu, perkenankan saya diberikan tugas bersama-sama memahami firman Tuhan dengan mengangkat tema jangan menjadi serupa dengan dunia. Bapak Ibu, dalam surat kabar Jawa Pos terbitan Rabu 18 Mei 2022, seorang penulis menanggapi sebuah kecelakaan di jalan raya yang menelan korban 14 orang meninggal. Bahwa ia mengatakan manusia itu adalah makhluk yang paling absurd. Absurd adalah mustahil dalam bahasa gaul. Untuk menunjukkan sesuatu yang tidak jelas, konyol, lucu, ataupun aneh bin unik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan tidak masuk akal atau mustahil. Bapak Ibu, manusia tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Manusia harus menghadapi dengan perjuangan hidup, kenestapaan, penderitaan, dan juga kematian. Hidup manusia sering berhadapan dengan rasa takut, kecemasan, rasa was-was, dan hal yang paling nyata yang harus dihadapi adalah tentang kematian. Jalan raya menjadi ancaman paling nyata dari kecemasan manusia. Banyak kecelakaan yang berujung kematian. Dr. Listiono Santoso yang lahir 50 tahun yang lalu dari kota Sleman, ini mengatakan, asu gede menang kerai. Bapak Ibu, dalam istilah jalan raya, bahwa kendaraan yang terbesar itu menang jika terjadi kecelakaan dengan kendaraan yang lebih kecil. Menang dalam arti keselamatan. Pasti korban banyak yang terjadi di kendaraan yang lebih kecil. Bahkan dari WHO juga menyatakan kecelakaan di jalan raya menempati jumlah kematian tertinggi dari kategori penyakit menular. Hal ini menunjukkan betapa cara hidup masyarakat kita kadang kurang memperhatikan keselamatan orang lain ataupun keselamatan diri sendiri. Mungkin sebagian orang Jawa bisa mengatakan nek ora melu ngedan ora keduman. Begitu komentar orang yang sering muncul. Menjaga diri untuk tidak menjadi sama dan serupa dengan kehidupan ini nampaknya bukanlah perkara yang mudah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita yang pertama tadi dikisahkan, karena merasa terancam dengan keberadaan orang Israel di tengah bangsa Mesir yang semakin banyak, Firaun berusaha untuk menghabisi orang Israel. Maka Firaun membebankan kerja yang lebih berat kepada orang Israel, yang tujuannya agar banyak yang mati. Rencana Firaun yang kedua meminta para bidan membunuh bayi laki-laki Israel ketika dilahirkan. Namun rencana Firaun tidak berhasil karena bidan yang menangani persalinan kala itu tidak mematuhi perintah Firaun. Mereka tidak mau membunuh bayi laki-laki Israel karena
mereka takut akan Allah. Akibatnya, orang Israel malah semakin banyak. Bahkan Allah memberkati para bidan tersebut hingga mereka kemudian berumah tangga. Keberanian para bidan yang tidak mau menuruti perintah Firaun untuk membunuh bayi-bayi Israel. Rasa takut akan Allah membuat mereka berusaha menyelamatkan bayi-bayi Israel. Keberanian untuk melawan kecenderungan jahat ternyata bisa menyelamatkan sebuah bangsa dan juga bisa menjadi berkat untuk yang menjalaninya. Rasul Paulus dalam suratnya di Roma pada masa Perjanjian Lama, korban-korban yang dipersembahkan adalah hewan-hewan yang kemudian disembelih untuk dipersembahkan di altar. Artinya, persembahan-persembahan yang ada pada akhirnya adalah benda-benda mati. Rasul Paulus mengingatkan bahwa setelah pengorbanan Kristus, umat diajak untuk tidak lagi mempersembahkan persembahan yang mati, tetapi justru persembahan yang hidup, yaitu hidup manusia itu sendiri, dengan menjaga kekudusan dan kesucian hidup manusia. Paulus menegaskan lagi, orang percaya harus berhenti menjadi serupa dengan dunia ini dan membiarkan diri mereka berubah oleh pembaharuan budi mereka. Pembaharuan dan perubahan semacam itu harus dibuktikan dengan penyelidikan kehendak Allah, yaitu mana yang baik dan berkenan kepada Allah yang sempurna. Pengenalan kepada Allah yang sempurna itu sudah selayaknya dimiliki oleh orang-orang percaya. Dengan pengenalan secara pribadi kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, orang Yahudi pada masa Yesus ternyata hanya sekedar tahu tentang Yesus. Ketika Yesus berada di Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang bagaimana pendapat orang-orang mengenai dirinya. Yesus bertanya terlebih dahulu tentang pendapat orang lain dan bukan pendapat para murid. Murid-murid menjawab bahwa menurut orang-orang, Yesus adalah Yohanes Pembaptis, seperti pendapat Raja Herodes. Ada yang mengatakan Elia, karena Elia pernah dikatakan akan menampakkan diri lagi. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ternyata orang-orang Yahudi hanya tahu tentang Yesus, tetapi belum mengenal Yesus secara pribadi. Kemudian Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada murid-muridnya. Tetapi apa katamu, siapa aku ini? Simon Petrus, murid yang paling cepat merespon, mengatakan dengan spontan, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Para murid memiliki kedekatan secara pribadi dengan Yesus. Mereka selalu bersama dengan Yesus. Petrus menyampaikan apa yang dipercayai berdasarkan pengalaman bersama dengan Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, keberanian untuk melawan kecenderungan yang jahat. Kehidupan di dunia ini cenderung mengabaikan kemanusiaan, lebih mementingkan egoisme. Kita sebagai orang percaya diajak untuk melawan kecenderungan tersebut dengan menjalani cara hidup yang lebih taat kepada perintah Allah.
Yang kedua, menjaga diri untuk tidak ikut arus dalam kerusakan dunia. Inilah ibadah yang sesungguhnya dalam hidup kita. Tubuh kita milik Allah yang sudah selayaknya kita menjaganya dari kotoran pola hidup di dunia yang cenderung berbuat jahat. Pengenalan secara pribadi kepada Yesus membuat kita bisa bersaksi tentang karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan terus bertekun membaca sabdanya, kita bisa belajar semakin dalam untuk memahami Kristus selama kita masih hidup di dalam dunia. Pasti akan mengalami perjumpaan-perjumpaan dalam berbagai hal dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kehidupan kita, baik itu pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Bagi kita orang percaya, persembahan yang terbaik untuk Tuhan adalah persembahan hidup kita. Melalui kesaksian kitab Keluaran, kita diajar seperti para bidan yang memiliki sikap berbeda dan tidak terpengaruh akan perintah jahat dari Raja Fir'aun. Melalui pemazmur, kita diajak bersyukur dalam peristiwa-peristiwa sulit yang kita hadapi dalam hidup kita. Kitab Roma mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup kita, karena persembahan yang terbaik adalah persembahan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita memasuki saat teduh. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami menerima dan menerapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam keluarga, dalam masyarakat. Mampukan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik, yaitu persembahan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah ini dan meninggalkan tempat ini. Berkati perjalanan kami pulang. Bapak Ibu yang terkasih, dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucap pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Kita memasuki doa syafaat. Ya Allah Tuhan kami yang menganugerahkan hidup, kekuatan dan kesehatan bagi kami. Ucapan syukur kami naikkan atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Kami juga bersyukur karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Kami juga senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu. Tuhan, terima kasih juga Engkau terus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun
yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam tugas kepelayanan kami, itu semua boleh terlaksana dengan baik, tentunya seturut dengan kehendak-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami lupa bersyukur kepadamu. Kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Maka dari itu, berkenanlah Engkau mengampuni setiap dosa kami dan menghibur kami, menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami alami, agar kami boleh terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Kami serahkan warga jemaat-Mu di seluruh bumi, warga jemaat-Mu di mana tempat, terlebih untuk se-KKB ini. Anugerahkan terus kesehatan dan kekuatan iman kepadamu. Bagi yang Engkau anugerahi usia yang panjang, yang kondisi tubuh semakin lemah, berikan mereka kekuatan fisik dan kuatkan iman kepadamu, sehingga mereka dapat menjadi suri toladan bagi kami. Ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang Engkau dapati saat ini bergumul dengan keadaan sakit ataupun pada masa pemulihan, terlebih pada Bapak Emeritus Pendeta Hadi Raharjo dan Ibu, Tuhan senantiasa menjamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta memberikan setiap obat yang dimakan maupun diminum, memberikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan. Untuk itu Tuhan, seluruh proses penyembuhan kami mau taruhkan di dalam tangan kuasa-Mu yang penuh kasih. Di saat ini juga kami berdoa bersama-sama, kiranya di sepanjang minggu ke depan Tuhan terus memberikan kesehatan, kemampuan di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami, baik kami selaku bapak, ibu, pemuda atau pemudi, remaja, dan anak-anak. Program-program gereja senantiasa boleh berjalan dengan baik, senantiasa penuh semangat, kerjasama di antara kami, pelayan dan gereja-gereja di seluruh Kabupaten Klaten ini khususnya, dan jemaatnya, sehingga persekutuan yang indah boleh tercipta di antara kami. Berkati keluarga Bapak Pendeta, keluarga majelis, keluarga komisi gereja, juga keluarga pelayan-pelayan gereja yang lain. Juga kami serahkan keluarga-keluarga Kristen lainnya, kiranya selalu Engkau luberkan. Berkati dan sertai tugas pelayanan para pemimpin negeri ini Tuhan, dari kota hingga pelosok negeri ini, juga negeri di seluruh pelosok dunia. Jadikan pemimpin-pemimpin negeri Indonesia ini menjadi pemimpin yang cerdas, jujur, mementingkan kepentingan rakyatnya, sehingga cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara yang adil makmur berdasar Pancasila boleh terwujud. Dalam nama Tuhan Yesus, doa syafaat ini kami panjatkan. Doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang
salah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan dari apa yang telah kita terima. Untuk mendasari persembahan, kita bacakan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dan marilah kita iringi dengan lagu persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 302 bait 1 dan 2. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari dengan bangkit berdiri, kita haturkan persembahan ini dalam doa kami. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jika di pagi hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan, Engkau berkati persembahan yang kami kumpulkan ini. Jangan menilik berapa besar persembahan kami Tuhan, tetapi dari ketulusan hati kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati, sehingga ya Tuhan persembahan ini bisa untuk memajukan, untuk memuliakan nama-Mu, juga memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita kidungkan pujian pengutusan dari PKJ 232, bait yang pertama. Dikala hidupku tentram. Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau dari tepat
kita terima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita mengakhiri ibadah hari ini dengan bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat 432 bait yang kedua. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia